Borussia Dortmund berhasil menapakkan satu kakinya di final Liga Champions musim ini setelah berhasil mengalahkan lawannya Paris Saint-Germain di pertandingan leg 1. Bermain di Sinyal Iduna Park Kamis 2 Mei dini hari, tuan rumah yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter fanatiknya berhasil menang dengan skor 1-0. Tampil di hadapan publik sendiri membuat Borussia Dortmund bermain percaya diri sejak awal, menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Jadon Sancho, Karim Adeyemi hingga Niklas Füllkrug. Tim tuan rumah langsung bermain dengan tempo cepat untuk mencari gol ke gawang lawan. Di sisi lain, PSG yang mengandalkan Barcola, Kylian Mbappe dan Dembele juga tak mau kalah untuk meladeni permainan tuan rumah. Kedua tim berusaha mengontrol permainan sejak kick-off, namun belum ada gol tercipta hingga memasuki setengah jam pertandingan. Gol yang ditunggu-tunggu publik tuan rumah baru tercipta pada menit ke-36. Niklas Füllkrug berhasil membawa Borussia Dortmund memimpin 1-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, gantian PSG yang menunjukkan dominasi mereka di lapangan. Kylian Mbappe dan kawan-kawan bergantian mengancam ke lini pertahanan Dortmund. Namun, tim tuan rumah juga bermain cukup baik untuk menghalau serangan yang datang. Tak ada gol tambahan tercipta, membuat skor 1-0 bertahan sampai pertandingan selesai. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Dortmund jelang lawatannya ke Parc des Princes di pertandingan leg 2. Mereka hanya perlu bermain imbang untuk bisa lolos ke final Liga Champions 2023-2024. Namun, satu hal yang menarik dari kemenangan Dortmund atas PSG, meski Niklas Füllkrug menjadi sang pencetak gol, namun perhatian tertuju pada sosok Jadon Sancho. Pemain pinjaman dari Manchester United itu tampil terengginas saat Borussia Dortmund mengalahkan Paris Saint-Germain. Ia mengobrak-abrik pertahanan PSG dengan gocekan melewati lawan. Sancho berkali-kali mengelabui bek kiri PSG Nuno Mendes dalam kemenangan yang memastikan Dortmund tanpa kalah dalam 11 laga Liga Champions terakhir di depan pendukung mereka sendiri. Kehadiran Sancho menjadi ancaman berbahaya bagi PSG. Winger asal Inggris itu sangat lincah dan piawai menggiring bola melewati lawan. WhoScored mencatat, Jadon Sancho 12 kali sukses menggiring bola melewati lawan sepanjang 2 kali 45 menit. Jumlah itu merupakan yang terbanyak yang dilakukan seorang pemain dalam satu pertandingan Liga Champions musim ini. Sancho juga menjadi pemain pertama di semifinal Liga Champions yang mampu melewati lawan lebih dari 10 kali dalam 16 tahun terakhir. Pemain terakhir yang melakukannya adalah Lionel Messi di tahun 2008. Jadon Sancho tak hanya berbahaya dengan gocekannya, ia juga turut menciptakan satu peluang emas dan 3 umpan kunci. Salah satu bola operan darinya di babak kedua bisa saja menjadi gol apabila Füllkrug menuntaskannya dengan sempurna. Tak hanya lihai dalam melakukan serangan, mental juang Sancho juga tak bisa dipandang remeh. Ia mampu merebut bola dari kaki lawan 7 kali dan memenangkan 13 duel di lapangan. Performa gemilang Sancho menjadi sorotan penggemar di media sosial. Banyak yang tidak menyangka Sancho punya kualitas sebaik itu setelah karir buruknya di Manchester United. Jadon Sancho bak terlahir kembali setelah dipinjamkan ke Dortmund pada Januari 2024. Pemain 24 tahun itu kini sudah mencetak 3 gol bersama dengan Borussia Dortmund. Hal itu amat jomplang dengan sumbangsih 0 golnya pada paruh musim di Manchester United. Di TNT Sport, legenda Manchester United Rio Ferdinand bahkan sampai dibuat kaget dengan statistik dan penampilan pemain sayap Inggris itu. Sancho telah membuat 16 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung kembali dengan Dortmund dengan status pinjaman dari United pada Januari. Dengan tambahan 3 gol bersama dengan Dortmund musim ini, menurut catatan Sport Bible, Jadon Sancho pun memegang rekor sebagai pesepak bola asal Inggris paling subur di divisi teratas Liga Jerman dengan 40 gol. Ia melewati mantan winger Nottingham Forest dan Arsenal Tony Woodcock yang pernah merumput di FC Cologne dan Fortuna Köln. Namun, Jadon Sancho boleh jadi tak akan awet memegang rekor tersebut. Ini paling tidak terindikasi dari sepak terjang Harry Kane sejauh ini. Pada musim pertamanya membela Bayern Munchen, striker Inggris itu sudah mencetak 35 gol di Bundesliga. Di semua ajang, Harry Kane mengoleksi 42 gol dari 42 laga untuk The Bavarians pada musim ini. Harry Kane masih punya 3 laga lagi di Bundesliga musim ini dalam usahanya mengejar Jadon Sancho. Di sisi lain, Sancho pun memiliki jumlah laga yang sama untuk berupaya melebarkan jaraknya. Sancho bisa saja bertahan lebih lama di Dortmund setelah Manchester United berencana melepas sang pemain secara permanen demi mengumpulkan dana bagi penandatanganan musim panas. Hasil ini menjadi kabar gembira bagi kubu Dortmund yang diyakini akan berupaya sekuat tenaga mereka untuk mengamankan jasa Sancho secara permanen musim depan.
Sancho pun punya harapan bahwa penampilannya di Dortmund dapat kembali membuat timnas Inggris melirik jasanya untuk Piala Eropa 2024.